Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Halo Sobat Medio, saya Josta Rusanti CFP, jurnalis harian Kompas dan penulis buku tentang perencanaan keuangan. Pada episode kali ini, saya akan kasih tahu teman-teman semua cara mempersiapkan pensiun. Kalau sebelumnya, saya sudah kasih tahu tentang tips dan trik pengelolaan keuangan untuk mahasiswa dan anak kos. Kamu boleh mampir dulu ke episode sebelumnya untuk lebih paham lagi ya. Nah, sebelum mendengarkan saya kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap saat ketika ada episode baru yang akan tayang di hari Rabu dan Jumat. Nah, Sobat Medio, saat muda, tenaga pikiran kita masih baik. Kita punya banyak waktu dan kesempatan untuk melakukan berbagai hal, kegiatan, dan pekerjaan yang sehingga kita mendapatkan penghasilan yang maksimal. Karena itu, kita dapat memanfaatkan waktu muda kita dengan kegiatan dan pekerjaan yang positif sehingga menghasilkan bekal untuk kita gunakan di kemudian hari. Sejak muda, kita harus mulai dan mempersiapkan semuanya untuk mengisi masa pensiun kita. Tentunya kita semua ingin masa-masa pensiun kita itu bisa dilalui dengan senang, sehat, juga bahagia. Nah, sebelum itu Sobat Medio, saya kasih tahu dulu nih, seberapa penting sih dana pensiun itu. Ini Sobat Medio, kita kan tidak bekerja selamanya. Ketika kita bekerja pada sebuah perusahaan, itu ada batas waktunya. Misalnya kalau di tempat saya ini, usia pensiun itu sampai 60 tahun. Di perusahaan lain, mungkin bisa berbeda-beda. Ada yang 58, 59. Kalau PNS, seingat saya sih antara 58 dan 65. Tergantung dari posisinya. Misalnya dosen yang bukan profesor, itu juga usia pensiunnya 65 tahun. Sobat Medio, cek ke HR masing-masing ya. Misalnya bekerja di sebuah perusahaan pada usia berapa, teman-teman semua akan pensiun. Karena ini akan memengaruhi rencana-rencana kita ke depan. Nah, di lain sisi nih, Sobat Medio, usia harapan hidup orang Indonesia itu semakin meningkat. Karena apa? Karena fasilitas kesehatan semakin baik dan orang-orang juga semakin menjaga dan memahami untuk membuat tubuhnya semakin sehat. Jadi harapan hidupnya itu semakin tinggi. Saat ini harapan hidupnya orang Indonesia itu rata-rata 71,5 tahun. Itu tergantung dari empunya kehidupan. Nah, di antara waktu pensiun dengan harapan hidup itu kan masih ada selisih. Kalau pensiun pada usia 60 tahun dan kita hidup sehat sampai 80 tahun, berarti ada 20 tahun kehidupan yang harus kita biayai ketika kita sudah tidak bekerja lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya membiayai kehidupan kita pada masa tersebut? Ketika usia bertambah, tentu badan kita tuh sudah timbul banyak penyakit, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap sehat ya. Sementara biaya di sektor kesehatan itu semakin mahal ketika kita pensiun nanti. Belum lagi ketika sudah memasuki masa pensiun, ada keluarga-keluarga, mungkin teman-teman juga melihatnya sekarang ini masih menanggung biaya sekolahnya. Padahal penghasilan kita ketika pensiun itu lebih rendah ketimbang penghasilan kita waktu kita masih aktif bekerja. Nah, Sobat Medio, kapan sih tepatnya kita perlu mempersiapkan dana pensiun? Sebenarnya, dana pensiun harus kita persiapkan sejak pertama kali kita menerima gaji. Mungkin Sobat Medio beranggapan nih, ngapain juga sih siapin dana pensiun buru-buru banget? Kan udah ada pensiun dari kantor. Atau kita sudah punya skema pensiun, tunjangan pensiun dari jam sostek ke tenaga kerjaan. Gini, Sobat Medio mesti paham nih. Skema pensiun perusahaan dan pensiun publik seperti jam sostek hanya dapat memenuhi sekitar 30% saja kebutuhan kita. 30% ya, teman-teman. Misalnya, ketika sebelum pensiun kita mendapatkan gaji 50 juta sebulan. Jika hanya mengandalkan tunjangan dari pensiun kantor, kita hanya mendapatkan uang tunjangan pensiun sebesar 15 juta saja.
saya mau menggambarkan betapa ada gap yang besar dari kita biasa menerima gaji 50 juta. Itu gaya hidup kita ya 50 juta loh. Terus tiba-tiba setelah pensiun kita cuma dapat 15 juta. Itu gapnya besar sekali kan ya. Sehingga ada kekurangan harus kita tambal untuk menjaga agar gaya hidup kita setelah pensiun tidak terlalu jauh dengan gaya hidup kita ketika kita masih produktif. Nah Sobat Medio, berapa sih dana pensiun yang mencukupi untuk membiayai kehidupan kita setelah kita tidak produktif lagi? Ini bisa kita hitung gini, jadi kita hitung saja berapa kira-kira penghasilan kita ketika kita pensiun kelak. Sederhananya bisa dihitung dari inflasi rata-rata per tahun. Misalnya inflasi kita tuh 5% per tahun. Ini asumsinya tetap ya 5% terus sampai kita nanti pensiun. Sehingga kita berharap juga gaji kita naiknya 5% setahun. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Dan juga mungkin teman-teman anak muda sekarang kan senangnya 3 tahun sekali pindah kerja ya. Itu juga membuat penghasilan lebih tinggi lagi. Nanti kita bisa hitung dana pensiun kita, tapi tetap direview setiap tahun karena ada perubahan-perubahan kebutuhan ini. Jadi nih balik lagi ya ke perhitungan. Misalnya pada tahun 2022 ini gaji kita 4 juta. Usia saat ini 24 tahun dan kita akan pensiun pada usia 60 tahun. Inflasinya diasumsikan sebesar 5% per tahun sehingga gaji kita yang 4 juta sekarang ini 36 tahun ke depan, lagi tahun 2046 itu setara dengan 22 juta dengan asumsi tidak ada kenaikan gaji yang melebihi inflasi, tidak ada bonus, tidak ada pindah kerja. Kan biasanya kalau teman-teman pindah kerja pasti mendapatkan, bukan pasti sih, sebagian besar mendapatkan gaji yang lebih tinggi lagi. Ini belum diperhitungkan ya, ini kita hitungnya polos aja. Nah masa kerja 60 tahun dengan usia sekarang 24 tahun kan ini 36 tahun. Jadi masa kerja kita 36 tahun nanti sampai kita pensiun di usia 60. Katakanlah kita hidup sampai usia 80. 60 tahun pensiun, hidup sampai 80 berarti ada berapa tahun tuh? 20 tahun yang harus kita persiapkan dana pensiunnya. Dari umur 60 ke 80 itu kan tetap ya kita harus bayar listrik, tetap harus makan, tetap harus bayar laboratorium. Itu pasti nanti mahal banget tuh. Nah kita hitung kasar aja, kalau sebulan kita butuh 22 juta rupiah, maka dalam 20 tahun kita butuhnya 22 juta dikali 12 bulan dikali 20 tahun sama dengan 5,2 miliar. Uang 5,2 miliar ini akan digunakan untuk membiayai hidup kita dalam kurun waktu 20 tahun itu. Jadi itulah dana pensiun yang harus kita siapkan ya Sobat Medio. Nah, terus pasti teman-teman tanya nih, gede banget ya 5,2 miliar, itu gimana caranya ngumpulin dengan gaji sekarang itu cuma 4 juta gitu. Itu kelihatannya serem banget. Itu sebabnya aku bilang tadi, Sobat Medio, persiapkan dana pensiun kita sejak pertama kali awal-awal kita menerima gaji. Nah, kalau awal-awal kita sudah mempersiapkan dana pensiun, kita punya waktu 36 tahun ya kan? Karena kita saat ini usia 24 tahun dan akan pensiun usia 60. Nah, berapa sih tabungannya per bulan yang perlu kita sisihkan? Kita bisa hitung nih, untuk dana pensiun sebesar 5,2 miliar dan waktu kita 36 tahun, kita bisa menempatkan tabungan pensiun kita dengan menggunakan instrumen jangka panjang. Kan 36 tahun itu waktu yang panjang ya. Misalnya apa? Misalnya saham. Jadi misalnya saja nih Sobat Medio, kita menanamkan uang kita, menginvestasikan pada saham yang naiknya 10% per tahun. Ada nggak sih saham yang naiknya 10%? Banyak teman-teman. Nah kita bisa menabung membeli saham ini dengan cicilan sebesar Rp600.000 per bulan selama 36 tahun. Misalnya nih teman-teman lebih selektif lagi, mencari saham-saham yang kenaikannya kira-kira lebih tinggi lah dari 10%, 12,5% setahun. Tabungan kita jatuhnya lebih rendah lagi teman-teman, hanya 300.000. Terjangkau banget kan ya 300.000? Coba kita hitung lagi. Ketika kita mau baru ingat nih menyisihkan dana pensiun kita saat usia 40 tahun, targetnya sama 5,2 miliar dan usia pensiunnya sama 60 tahun. Jadi waktu yang tersisa itu hanya 20 tahun. Asetnya sama saja, misalnya saham tadi tuh yang kenaikannya 10% per tahun, maka tabungan bulanan dana pensiun harus kita sisihkan sebesar 7 juta sebulan. Jauh banget ya bedanya ya, 600.000 jadi 7 juta. Nah itulah Sobat Medio,
mulai menyisihkan untuk dana pensiun ini pada usia dini secepatnya. Dan jangan lupa untuk mereview dana pensiun ini juga. Mungkin kebutuhan pensiun kita bertambah, atau mungkin ada peraturan-peraturan dari pemerintah atau perusahaan yang mengubah juga usia pensiun kita. Nah, itu harus direview ya tiap tahun. Dan yang penting lagi teman-teman, jangan lupa nih, ketika teman-teman mempersiapkan dana pensiun, pastikan sudah punya dana darurat dulu. Jangan tiba-tiba lompat ke investasi jangka panjang seperti dana pensiun. Kita punya dana darurat dulu, baru kita punya dana pensiun. Gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan pensiun dini? Gini Sobat Medio, pensiun dini itu ada beberapa macam. Pada perusahaan-perusahaan swasta tuh ada batas minimal kapan seorang karyawan bisa pensiun dini. Misalnya kalau usia pensiunnya 60 tahun, bisa jadi usia pensiun dininya tuh 50 tahun. Tapi kalau usia pensiunnya 55 tahun, teman-teman bisa pensiun dini pada usia 45 tahun. Sebenarnya apa sih bedanya pensiun dini dengan resign biasa? Yang jelas sih pensiun dini itu harus memenuhi batas minimal usia. Karena apa? Karena untuk mendapatkan tunjangan pensiun. Ketika teman-teman pensiun dini pada usia 50 tahun, teman-teman tetap mendapatkan tunjangan pensiun. Tentu tidak full, tidak penuh seperti ketika kita pensiun sampai umur 60 tahun. Tapi ada lah masih mungkin separuh atau sepertiga, itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Lalu pertanyaan selanjutnya gini, kalau kita mau milih pensiun dini, apa sih yang harus kita persiapkan? Kalau menurut saya sih setidaknya ada 2 hal, yaitu kita pastikan kita memiliki arus kas, kita memiliki gaji sebagai pengganti gaji kita ketika kita bekerja, dan kita punya kegiatan. Soalnya apa? Seorang karyawan yang udah umur 50 tahun, itu berarti dia udah kerja sekitar 20 tahunan ya, mungkin lebih. Nah, itu kan setiap bulan sudah rutin menerima gaji. Ketika pensiun dini, udah gak ada lagi tuh gaji yang full. Itu gaji yang diterima hanya sebagian dari gaji yang biasa diterima. Sementara kebutuhan kan gak dipotong dong. Kita gak bisa mendiskon-diskon kebutuhan. Itu soal persiapan finansial. Lalu yang persiapan kedua adalah kita mau ngapain? Kita butuh namanya kegiatan. Rutinitas sehari-hari itu harus kita gantikan dengan kegiatan lain. Nah, dari mana sumbernya ini? Pertama, uang. Uang itu bisa berasal dari aset kita, Sobat Medio. Misalnya, menyewakan properti, kayak teman-teman tuh punya kos-kosan, itu bisa memberikan arus kas, atau dividen dari saham, atau dari bisnis. Misalnya nih teman-teman punya 5 minimarket yang dikelola baik oleh tim dan pendapatannya itu sudah mencukupi. Nah, teman-teman pasti udah dengar sekarang ini ada fenomena namanya financial independence, retire early. Banyak anak-anak usia muda yang mungkin di bawah batas waktu pensiun dini yang resmi ya. Tadi kan kalau 60 ke 50 pensiun dininya. Tapi sebelum usia 50 itu pun mereka sudah mendapatkan kebebasan finansial. Kasarnya gini, nggak usah kerja pun duitnya ada gitu. Nah, persiapannya gimana nih? Itu lebih dahsyat lagi teman-teman. Harus rela menyisihkan 70% dari pendapatan tahunan untuk building aset yang bisa menjamin kehidupan mereka. Jadi 70%. Banyak ya. Nah, bisa nggak? Tapi kalau teman-teman udah niat, pasti bisa melakukan hal ini. Pertama, bekerja terus dan build up aset supaya bisa membiayai kebutuhan teman-teman kapanpun teman-teman mau berhenti bekerja, tapi masih tetap mendapatkan kebebasan finansial. Kalau emang udah niat, pasti bisa, ya nggak? Nah, teman-teman, persiapan pensiun ini harus dimulai sejak awal kita bekerja. Dan ingat bahwa skema pensiun publik atau pensiun korporasi tidak dapat memenuhi semua kebutuhan kita ketika kita pensiun. Jadi pastikan kita sudah mempunyai persiapan pensiun mandiri yang kita kelola sendiri. Jangan lupa persiapkan dulu dana darurat supaya investasi jangka panjang seperti rencana pensiun ini dapat dilakukan dengan baik dan benar. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode cuan kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Medio by KG Media, dan Instagram saya juga ya, joysjoy2014. Kirimkan juga saran ke email podcast@kgmedia.id dan dengarkan terus podcast cuan di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik lainnya
seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Saya Joyce Santi CFP, jurnalis harian Kompas dan penulis buku Perencana Keuangan. Pamit dulu ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Sampai ketemu di episode minggu depan.